Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufan Hafiz Hibatullah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kelompok 14, akan menjelaskan tentang komunikasi publik di era revolusi digital 4.0. Di sini saya tidak sendirian, ada Dimas Akbar Jovianda, Dian Arif Fajar, Ayudiah Oktaviana, dan Maulidia Sari. Kita akan menjelaskan hal yang pertama, yaitu mengenai pengertian komunikasi publik. Komunikasi adalah penyampaian suatu informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu yang saling mempengaruhi. Sedangkan publik adalah sekelompok orang individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia atau sosiologis terhadap suatu kegambaran atau persoalan tertentu tanpa harus memiliki pendapat yang sama dalam proses pemecahan suatu masalah. Definisi komunikasi publik menurut Dennis Jexul dan Markus Moke pada tahun 2005 mendefinisikan komunikasi publik sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran. Tujuan komunikasi publik itu adalah untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran guna meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran. Sedangkan menurut Judy Person dan Paul Nelson pada tahun 2009, komunikasi publik atau public speaking merupakan proses menggunakan pesan atau menimbulkan kesamaan makna dalam salah situasi di mana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima. Pesan yang diharapkan dapat menimbulkan umpan balik baik berupa pesan atau komunikasi non-verbal maupun berupa tanya jawab. Kesimpulannya, dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik adalah penyampaian suatu pesan kepada khalayak, baik berupa informasi, ajakan, maupun gagasan untuk saling bertukar pesan untuk mendapatkan umpan balik, baik secara tatap muka maupun melalui media. Komunikasi publik juga sering disebut komunikasi pidato, komunikasi retorika, public speaking, atau komunikasi khalayak. Dalam kepentingan komunikasi publik, harus memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan yang disampaikan bisa efektif dan efisien. Komunikasi publik sering disebut juga dengan komunikasi massa. Namun, dalam hal ini, komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang lebih spesifik, yakni suatu komunikasi yang menggunakan suatu media dalam proses menyampaikan pesan. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi publik. Yang pertama adalah proses pesan disampaikan secara tatap muka. Yang dimaksud tatap muka di sini adalah pertemuan secara fisik atau berada di suatu tempat antara komunikator dengan komunikan. Contohnya adalah juru kampanye atau kandidat dengan khalayak peserta kampanye. Yang kedua adalah jumlah khalayak relatif besar. Kriteria banyaknya khalayak tidak ada aturan baku. Contohnya, ketika khalayak berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pidato, kita tidak bisa menentukan jumlahnya secara pasti. Yang ketiga adalah pesan sering tidak spontan dikemukakan. Tidak spontan bisa berarti bahan pidato sudah disiapkan sebelumnya. Yang keempat, penyampaian pesan kontinu. Kontinu yang dimaksud di sini adalah terus-menerus. Seorang komunikator jarang memotong pembicaraannya sendiri untuk melakukan jeda. Yang kelima yaitu bentuk komunikasinya satu arah. Artinya komunikator sebagai sumber pesan dan khalayak sebagai komunikan atau bukan sebaliknya. Yang keenam adalah interaksi sumber penerima sangat terbatas. Lalu yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang pengelolaan komunikasi publik. Pengelolaan komunikasi publik adalah tata cara pengendalian informasi publik yang meliputi perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan program pemerintah. Di sini terdapat 5 poin yang harus kita pahami tentang karakteristik pengelolaan komunikasi publik, yaitu yang pertama adalah melayani publik dengan informasi terkait kebijakan pemerintah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang kedua, melibatkan publik dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pemerintah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang ketiga adalah berbasis fakta, data, dan updating informasi. Yang keempat, menjelaskan duduk perkara secara proporsional atau tidak ofensif dan tidak defensif dalam berkomunikasi. Yang kelima, melaksanakan edukasi di ruang publik.
Lalu berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 371/KIP/Mkonminfo/8 dan /2007 tentang kode etik hubungan masyarakat pemerintah, yang dimaksud humas pemerintah adalah aktivitas lembaga atau individu yang melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan atau stakeholder dan sebaliknya. Humas pemerintah menjalankan fungsi dalam pengelolaan komunikasi publik untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Di sini kita menjelaskan fungsi pemerintah dalam pengelolaan. Kita dapat melihat tentang pejabat publik yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan Ridwan Kamil. Mereka menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Untuk pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, kita dapat melihat Kementerian Pariwisata dan Institut Pertanian Bogor. Perkembangan komunikasi dan internet, yaitu dewasa ini tampaknya memberikan beragam dampak sosial budaya termasuk juga dampak positif. Internet memberi pengaruh besar terhadap perubahan politik, bahkan bisa menghasilkan destabilitas politik. Dengan kata lain, internet membawa beragam implikasi pada politik dan kehidupan bernegara. Situasi tersebut muncul karena internet menjadi satu media di era modern yang memiliki kekuatan besar selain media-media lain yang ada. Menurut Aristoteles, konsep retorika merupakan konsep yang harus dipahami oleh sang orator. Konsep ini meliputi ethos, pathos, dan logos. Ethos merujuk pada karakter, intelijensi yang dipersepsi dari pembicara. Pathos merujuk pada pendengar atau khalayak yang mendengarkan orasi tersebut. Logos adalah isi dari apa yang dibicarakan oleh orator tersebut. Jadi seorang orator harus memiliki kecerdasan dalam mengolah kata-kata dan paham betul tipe khalayak yang dijadikan sasaran dari apa yang dikatakannya tersebut. Media massa memiliki sejumlah fungsi bagi kepentingan masyarakat, yaitu pengawasan, korelasi, dan transmisi. Kenyataan tersebut menjadikan media massa seharusnya memberikan sejumlah masukan positif bagi masyarakat. Secara sederhana, media massa bertujuan memberikan pengawasan sosial hingga proses transmisi nilai. Dengan kata lain, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan peserta pendapat kepada pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu. Sekali lagi, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pesan serta pendapat kepada pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu. Sementara pemerintah atau lembaga pemerintahan dapat menyampaikan tanggapan terhadap pesan dengan mudah. Nampaknya model komunikasi tersebut menimbulkan arus informasi yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah menyampaikan beragam pendapat terkait dengan isu pemerintahan, sehingga diharapkan mendukung munculnya pemerintahan yang baik atau good governance. Komunikasi publik, e-government dalam bingkai kajian perkembangan teknologi, komunikasi dapat dilihat dalam berbagai macam aspek. Salah satunya adalah konsep pariwisata. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi juga memberikan pemahaman kepada kita apabila dikaitkan dengan konsep pemerintahan. Sebagai lembaga yang menangani aspek regulasi dan menjalankan kebijakan, tentunya akan menjadi sebuah sinergi yang efektif apabila konsep regulasi berjalan seiring dengan perkembangan pola komunikasi masyarakat. Kita selanjutnya akan menjelaskan tentang era 4.0. Di sini terdapat 3 komponen utama dalam industri 4.0, yaitu Cyber Physical System, Internet of Things, dan Smart Factory. Cyber Physical System merupakan struktur di mana benda maupun orang diberikan identitas eksklusif dan kemampuan memindahkan data dalam suatu jaringan tanpa melibatkan hubungan manusia dengan manusia secara langsung. IoT atau Internet of Things merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama melalui jaringan internet. Tindakan yang terakhir adalah Smart Factory, merupakan konsep di mana sistem manufaktur akan dilengkapi dengan sensor, aktor, dan sistem yang otonom. Mesin-mesin memiliki kemampuan optimalisasi sendiri dan dapat mengambil keputusan sendiri secara otonom. Di sini terdapat 4 poin untuk menghadapi revolusi industri. Strateginya adalah yang pertama, mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus belajar dan meningkatkan keterampilannya untuk memahami penggunaan teknologi Internet of Things atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi di industri. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah atau IKM, sehingga mampu menembus pasar ekspor IKM.
Ketiga yaitu industri nasional harus dapat menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, and augmented reality. Yang keempat adalah inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi tempat inkubasi bisnis. Jadi keempat langkah tadi ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional baik di regional maupun internasional. Komunikasi korporasi dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi publik, yaitu pertukaran pesan antara korporasi dengan sekelompok orang yang mempunyai kepentingan bagi perusahaan dan sebaliknya. Publik sendiri terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal mencakup karyawan, manajemen, pemegang saham, dan sedangkan publik eksternal mencakup customer, pemerintahan, media, maupun masyarakat luas. Digitalisasi pada era industri 4.0 membawa dampak bagi koperasi sebagai bagian dari industri, baik di lingkup internal maupun eksternal. Publik dan diproyeksikan menjadi tech savvy, di mana kemampuan penggunaan internet dan teknologi digital akan terus mengalami peningkatan. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi akan lebih banyak melibatkan jaringan internet dan otomasi. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 14. Saya mewakili mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang salah atau tidak enak didengar. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.